Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu berbahagia ya Mams. Mams sebelumnya makasih banyak ya buat Mams yang sudah mau ngeklik video ini. Oh ya Mams, di video kali ini Bu Bidan sudah pegang pil KB nih ya, yang mereknya Planotab. Isinya levonorgestrel dan ethinylestradiol. Jadi Mams, sebenarnya kenapa Bu Bidan beda-beda pakai macam merek-merek pil KB? Karena sebelumnya boleh dicek ya di video Bu Bidan sebelumnya, itu Bu Bidan pakai contoh pil KB andalan, kemudian pil KB laktasi yang untuk menyusui gitu ya. Nah ini maksudnya bahwa semua yang Bu Bidan jelasin ini berlaku untuk semua merek pil KB ya, karena banyak banget kan merek-merek pil KB gitu. Nah Mams, yang jadi permasalahannya itu Mams tuh pengen nih haid ya, karena Bu Bidan tertarik ingin bahas ini. Ada yang nanya, kalau nggak konsumsi pil KB Bu Bidan, saya tuh nggak haid, tapi setelah saya konsumsi pil KB saya haid. Tapi kalau saya berhenti, saya jadi haidnya jadi nggak teratur gitu Bu Bidan. Boleh nggak sih Bu Bidan saya tuh cuman konsumsi pil KB-nya ini aja, si placebonya ya. Ini nih Mams, yang Bu Bidan bawa contoh pil KB Planotab ini yang di lingkaran hijau nih. Nah ini boleh nggak sih Bu Bidan saya hanya konsumsi pil KB placebo ini aja? Nah pertanyaannya tuh bagus banget ya Mams ya. Jadi boleh ya Mams ya, jawabannya boleh. Karena apa? Karena ini kan isinya vitamin ya. Kalau Mams ingin memancing pil KB itu mulainya mengkonsumsi pil placebo, hanya mengkonsumsi pil placebo boleh aja. Tapi Mams biasanya sih kalau pil KB itu harus dikonsumsi terus. Jadi kalau misalnya nih Mams konsumsi ingin memancing haid, itu memulai dari hanya minum placebonya aja boleh gitu. Tapi kan setiap perempuan itu berbeda-beda reaksinya gitu. Biasanya nih Mams, efek yang diberikan pil KB ini bukan hanya pil KB placebo aja, supaya ngefekin si haid maksudnya. Jadi Mams tuh harus tetap mengkonsumsi yang hormonnya ini ya, yang bukan di lingkaran hijau ini ya. Ini khusus pil placebo nih ya Mams ya. Jadi bedanya antara pil yang hormon ini dengan placebo, placebo lebih besar tabletnya ya daripada yang isinya hormon gitu. Terus kalau jadi pertanyaannya, terus gimana dong Bu Bidan? Saya kalau konsumsi ini kan masuk ke dalam pil KB. Kalau saya hanya konsumsi pil KB yang placebo aja, aman nggak saat berhubungan? Jelas aman kalau Mams tuh hanya melanjutkan pil KB ini, jatuhnya pil KB yang beli baru. Maksudnya gini, sebelumnya Mams tuh sudah pernah konsumsi pil KB. Jadi saat pil KB yang kemarin sudah habis, Mams tuh beli yang baru. Nah berhubung bulan kemarin Mams tuh nggak haid, jadi Mams tuh pengen haid gitu loh di bulan ini. Jadi mulai dari placebo, nggak apa-apa. Nah saat konsumsi pil placebo ini, Mams tanpa menggunakan alat kontrasepsi nggak apa-apa, karena jatuhnya bukan sebagai pemula konsumsi pil KB. Nah beda halnya nih Mams ya, beda halnya buat Mams yang belum pernah nih konsumsi pil KB sebelumnya. Nah kalau Mams tuh bukan pemula, maksudnya sebelumnya Mams tuh memang punya gejala ya, nggak pernah haid nih, teratur mensnya saat gadis gitu. Nah setelah menikah rupanya dicoba pakai pil jadi teratur gitu Bu Bidan. Boleh nggak aku mancing cuma pas minum placebonya? Nah itu boleh aja ya Mams ya, boleh. Tapi tetap bukan cuman pil placebonya aja yang diminum. Kalau pil placebonya udah diminum terus Mams haid, ya terus aja kesini diminum semua, karena kan jatuhnya ini sebagai alat kontrasepsi juga ya. Selain menyeimbangkan siklus haid kita, jadi ini juga bisa berfungsi sebagai alat kontrasepsi menunda kehamilan gitu. Tapi sebagai catatan nih paling penting ya, jadi kalau bukan pemula konsumsi pil KB, saat mengawali nih konsumsi pil placebo ini supaya haidnya keluar, itu Mams nggak boleh berhubungan ya, nggak boleh berhubungan tanpa menggunakan kontrasepsi tambahan. Tuh misalnya seperti kondom, kemudian melakukan introitus vagina, atau maksudnya saat mengeluarkan cairan mani itu dibuangnya keluar gitu. Jangan melakukan penetrasi di dalam mispi kita gitu. Itu maksudnya alat kontrasepsi tambahan. Karena apa? Karena Mams kan bukan pemula konsumsi pil KB.
ya, karena bukan pemula. Makanya saat memulai untuk mancing haid minum pil KB placebo, moms nggak boleh tidak menggunakan, ya, tidak boleh tidak menggunakan kontrasepsi tambahan, ya. Jadi saya tekankan lagi, bagi moms yang bukan pengkonsumsi KB sebelumnya, itu tidak boleh saat mengkonsumsi pil placebo ini tidak boleh tidak menggunakan kontrasepsi tambahan, ya. Jadi bolehnya kapan tidak menggunakannya Bu Bidan? Bolehnya setelah moms 1 minggu mengkonsumsi pil KB yang hormonal, ya. Jadi misalnya nih, oke, mungkin bingung ya Mas. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya kasusnya pasien datang dengan keluhan tidak pernah konsumsi pil KB. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya Mams ya, biar nggak bingung. Nah gini nih, pasien ini Bu Bidan, saya ini nggak pernah pakai pil KB, tapi saya pernah pakai pil KB, terus saya keluar haid, terus saya nggak pengen lagi nih pakai pil KB karena suami itu bisa melakukan KB alami gitu ya. Ya, itu membuang sel mani saat penetrasi itu dibuang keluar. Jadi Bu Bidan, aku nih pengen mancing haid Bu Bidan. Ya, aku pengen mancing haid, aku konsumsi pil placebonya. Terus saran saya, Mam, itu boleh ya, boleh. Tapi saat konsumsi ini harus memakai kontrasepsi tambahan karena pasien ini tidak sebelumnya tuh bukan konsumsi pil KB gitu. Jadi hanya pengen mancing aja gitu, Mams ya. Jadi bolehnya tidak memakai kayak kondom, kemudian kontrasepsi alami seperti membuang sel mani di luar itu saat sudah 1 minggu mengkonsumsi pil KB hormonal bagi bukan pemula ya, konsumsi pil KB. Karena apa? Karena kalau sudah 1 minggu Mams, itu baru hormon yang ada di dalam kandungan pil KB ini sudah memberikan efek ke dalam rahim gitu Mams. Tapi beda dengan kasus yang kedua. Kasusnya ini Bu Bidan, saya ini sudah lama mengkonsumsi pil KB. Jadi saya ini pengen mancing haid Bu Bidan ya, tapi saya mulainya dari yang pil KB placebo. Nah, boleh saja, boleh silahkan. Nah, tapi Bu Bidan, aku takut hamil Bu Bidan, karena aku konsumsi placebo ini kan kata Bu Bidan nggak ada hormonnya. Benar Mams, itu maksudnya ya, bener banget yang maksud pasien ini. Tapi dalam kasus ini kan pasien yang kedua ini sudah sering mengkonsumsi pil KB gitu. Jadi tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan karena tinggal nyambung gitu, ganti strip, beli yang baru, itu ini strip baru tapi dimulai dari yang placebo untuk mancing haid, itu it's okay. Jadi nggak usah pakai kontrasepsi tambahan di dalam kasus yang nomor 2 ini gitu ya Mams ya. Jadi mungkin agak bingung, kalau menurut Mams bingung, ada yang ingin ditanyain, boleh deh tanya di kolom komentar ya Mams ya, Bu Bidan akan menanggapinya. Mungkin juga di antara Mams juga udah paham Bu Bidan, aku paham, boleh di share ke teman-teman supaya juga nggak salah paham ya saat mengkonsumsi pil KB. Jadi dengan menonton video ini terbantukan gitu ya Mams ya. Oke, sekian dulu ya video dari Bu Bidan. Semoga informasi ini mewakili apa yang selama ini Bu Bidan pernah rasakan, pasien yang mengeluh gitu. Bu Bidan share nih buat Mams semua di rumah. Semoga Mams semua ini bermanfaat buat semuanya ya Mams ya. Oke, makasih banyak ya Mams. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. I love you Mams.